Nah, terus kemudian telat bayar di pinjaman online itu yang biasanya jadi momok paling menakutkan ya, yang kasus-kasus bunuh diri dan lain sebagainya itu karena mereka itu diintimidasi kemudian dan kurangnya informasi. Kadang masyarakat yang sudah pakai ilegal, mereka kurang edukasi, nggak tahu resiko yang sebenarnya. Ketika ada DC yang ngancem, takut duluan, stres, pusing dan lain sebagainya, akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya. Makanya kita terus mengedukasi masyarakat bahwa seperti ini loh, kalau misalnya telat di pinjaman online, kamu nggak perlu takut, semuanya pasti ada solusinya gitu ya. Nah, jadi telat bayar di pinjaman online itu resikonya cuma 5 ya teman-teman, nggak ada resiko lain. Nah, nanti kita juga akan bahas fakta-fakta dan mitos dan faktanya di pinjaman online, karena banyak banget dari mitos-mitos ini digunakan oleh si DC untuk mengintimidasi gitu. Jadi hanya 5 ini teman-teman, tidak ada resiko lain. Yang pertama, nomor pasti akan dihubungi ya oleh DC kolektor itu dari hari jatuh tempo. Kalau yang ilegal malah biasanya pinjam hari kelima itu sudah ditagih. Itu pasti ya, melalui SMS, telepon maupun WhatsApp ke nomor pengajuan kita, ke nomor yang kita daftarkan. Terus kemudian resiko kedua adalah kontak darurat yang kita cantumkan juga akan mendapatkan teror gitu. Nah, sebetulnya teman-teman, misalnya kita itu diteror, nomor kita itu dihubungi oleh pihak pinjol, kita sebagai kontak darurat, misalnya Anda adalah saudara dari ini ya, tolong sampaikan gitu-gitu. Itu teman-teman sebetulnya jangan keburu-buru untuk menyalahkan teman kita. Misalnya kita di situ dapat SMS atau WhatsApp tagihan dari si A gitu ya, kita jangan keburu-buru untuk menyalahkan si A-nya. Nah, karena bisa jadi itu adalah aplikasi ilegal di mana sebetulnya kita itu tidak dicantumkan, nomor kita tidak dicantumkan. Ya. Nah, jadi aplikasi ilegal itu mereka punya kemampuan untuk mengakses kontak peminjamnya, teman-teman. Itu diakses oleh si pihak pinjaman online ilegal, dan ini sebetulnya tidak boleh dilakukan gitu. Nah, jadi nomor teman-teman yang dihubungi ditagih atas nama saudara kita itu kadang bukan karena kita dijadikan kontak darurat, tapi karena kita memang handphone si teman kita itu diakses oleh pihak pinjaman online-nya gitu. Kemudian si kontak daruratnya pun kadang kan mungkin ada yang pernah mengalami ketika kita jadi kontak darurat pinjaman online saudara kita akan diancam, misalnya kayak nanti kalau Anda tidak menyampaikan ke saudara Anda, nanti handphone Anda juga akan kita akses. Anda juga terindikasi melakukan kerjasama penipuan dan lain sebagainya. Nanti Anda juga ikut terbawa, ikut dikasuskan gitu ya. Nah, itu sebetulnya nggak bisa ya teman-teman. Kita sebagai kontak darurat itu tidak punya kewajiban untuk menyampaikan, juga sebetulnya kita nggak ada kewajiban kalau menurutku ya. Apalagi kalau kita ikut terbawa kasusnya, apalagi kalau kita katanya, oh itu berarti artinya kerjasama, itu jelas nggak bisa. Terus kemudian apalagi diakses handphonenya sebagai kontak darurat, itu tentu nggak bisa ya. Nah, kenapa aku bilang kita nggak wajib menyampaikan ke si peminjam? Misalnya kayak si DC menghubungi kita, tolong sampaikan kepada saudara ini untuk membayar hutangnya. Kalau Anda tidak mau menyampaikan, berarti Anda ikut bermasalah gitu ya. Kita nggak wajib menyampaikan, karena logikanya ketika mereka melakukan pencairan atau si peminjam ini mengajukan, misalnya kita dijadikan kontak darurat, dicantumkan, si pihak pinjaman online juga tidak menghubungi kita. Harusnya kan kalau misalnya mereka mewajibkan kita untuk menyampaikan pada saat hari pembayaran, pada saat pencairan kan harusnya konfirmasi juga. Saya jadikan Anda, apakah bersedia dijadikan kontak darurat
dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya resikonya ketika ada jatuh tempo belum ada pembayaran, nanti kita minta bantu untuk menyampaikan gitu kan. Nah itu kan nggak ada seperti itu. Jadi menurutku nggak ada kewajiban dan kita nggak ada resiko apapun ketika dijadikan kontak darurat gitu ya. Nah kemudian resiko yang ketiga itu ketika telat membayar di pinjaman online, kalau misalnya kita saat pengajuan itu mencantumkan nomor perusahaan, itu biasanya juga akan dihubungi pihak perusahaan oleh debt collector ya atas pinjaman si nasabah tersebut gitu. Nah sebetulnya pun ini banyak banget aturannya ya, per poin yang aku sampaikan itu ada pembahasan lebih detailnya sendiri ya gitu. Kemudian penyebaran data tadi yang sudah aku singgung juga. Jadi ini biasanya dilakukan oleh aplikasi ilegal. Walaupun ada juga beberapa aplikasi yang resmi yang ternyata juga melakukan penyebaran data gitu. Dan itu jelas nggak boleh ya teman-teman, baik ilegal apalagi resmi gitu. Nah kemudian yang terakhir resikonya ketika kita telat membayar pinjaman online, pastinya akan ada catatan kredit di BI checking atau slik OJK yang buruk ya itu. Tapi aplikasi pinjaman online di Indonesia itu jumlahnya ribuan ya teman-teman. Dari ribuan aplikasi yang mempengaruhi BI checking itu bisa dihitung jari teman-teman. Paling hanya 10 aplikasi di Indonesia yang mempengaruhi BI checking. Kemudian resiko terakhir saya kurang mencantumkan di PowerPoint ya, tentunya ada kunjungan lapangan ya atau debt collector lapangan, atau biasanya lebih tepatnya FC ya, file collection. Nah itu juga aplikasi di Indonesia yang memiliki petugas lapangan itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi nggak banyak, nggak semuanya ada petugas lapangan gitu. Kadang yang jadi orang itu ketakutan, bunuh diri, stres itu ancaman ketika mau didatengin DC, kemudian katanya membawa rombongan dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kalaupun misalnya aplikasi punya petugas lapangan, itu datang ke tempat kita pun pasti baik-baik, nggak akan pakai kekerasan dan sebagainya. Kalau dari pinjaman online, biasanya pinjaman online yang punya petugas lapangan itu biasanya udah ketat untuk peraturannya. Jadinya untuk DC yang datang nyamper ke alamat nasabah itu pakai SOP yang benar gitu. Biasanya seperti itu. Dan nggak akan kita dihadang di jalan atau misalnya bawa banyak rombongan, itu enggak. Kayak gitu kalau untuk pinjaman online ya. Nah kemudian terakhir ya teman-teman, kita bakalan bahas fakta-fakta seputar pinjaman online yang biasanya beredar di masyarakat ya, yang banyak banget hoaxnya. Pertama, banyak DC itu yang biasanya ngancem ketika kita telat bayar pinjaman online, katanya akan nyebarin foto-foto kita. Nah, sebetulnya pinjaman online itu tidak bisa mengakses galeri ya. Nah, itu banyak yang masih belum tahu, pinjaman online nggak bisa mengakses galeri. Jadi teman-teman tenang aja. Apalagi kadang juga diancamkan juga ke kontak darurat ya, seperti yang tadi aku sampaikan. Anda sebagai kontak darurat kalau nggak mau nyampein, ini handphone Anda juga bisa saya akses. Galeri, foto-foto semuanya lengkap, kita akses, kita sebarkan foto Anda juga. Kalau Anda tidak menyampaikan ke si nasabah, kadang gitu. Nah, apalagi ke kontak darurat ya, ke peminjamnya saja, ke yang si pengguna pinjaman online aja nggak bisa akses galeri gitu. Terus kemudian kadang ada kok, saya pernah dapat teman saya pinjaman online, dia telat bayar, kemudian foto-fotonya disebar gitu. Nah itu nggak diakses dari galeri ya teman-teman. Biasanya DC-DC ini akan mengambil lewat medsos kita, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mereka nyari sesuai nama KTP kita. Biasanya mereka ngambil dari media sosial. Nah itu digunakan buat nakut-nakutin, buat ngancam si nasabah, kayak ini loh aku bisa ngambil fotomu gitu. Kalau misalnya kamu tetap belum bayar, aku akan
bisa mengakses lebih jauh daripada ini. Ini baru foto yang aku akses gitu. Nah biasanya kan orang udah ketakutan diancam seperti itu. Nah akhirnya stres, akhirnya bunuh diri, akhirnya kepikiran, semuanya berantakan gitu. Padahal sebetulnya nggak diambil dari galeri gitu. Kemudian peminjam pastinya kalau kita telat membayar itu nggak bisa dipidanakan ya. Nggak ada pernah kasus pinjaman online nggak bisa bayar kemudian akhirnya dipenjara, itu enggak. Jadi karena kasus pinjam meminjam itu kan masuk ranah perdata ya, teman-teman mungkin lebih paham. Nah kemudian mereka hanya bisa menuntut kita secara perdata, dan itu pun nggak mungkin mereka melakukan itu, karena melakukan tuntutan ke ranah perdata juga kan pasti butuh biaya dan lain sebagainya, dan biaya yang dikeluarkan itu nanti akan jauh lebih banyak daripada nominal pinjaman kita gitu. Jadi nggak mungkin, nggak pernah ada kasusnya, dan secara logika nggak mungkin ya. Jadi semoga bisa menjawab. Kadang ada pengancaman seperti itu, nanti saya penjarakan lah, saya kasuskan ke polisi lah dan sebagainya gitu. Itu nggak bisa ya untuk pinjaman online. Nah kemudian biasanya pinjol walaupun mengakses kontak kita itu juga tidak melakukan atau menghubungi semua kontak kita, itu biasanya enggak. Mereka itu akan lebih mengutamakan nomor-nomor yang mereka anggap penting. Jadi misalnya kayak kontak-kontak kita kan ada disimpan, misalnya ibu, bapak, atau mungkin nama orang kemudian belakangnya adalah nama perusahaan. Nah, mereka akan lebih mengincar nomor-nomor yang dianggap penting aja, yang mungkin punya hubungan dekat gitu. Jadi nggak semuanya, walaupun kadang juga semuanya gitu ya. Tapi rata-rata DC akan menghubungi orang-orang terdekat gitu. Kemudian KTP juga kalau kita melakukan pinjaman online pastinya kita akan menyerahkan KTP ya. Itu tenang aja teman-teman, nggak bakalan bisa KTP kita digunakan untuk pengajuan pinjol ya. Karena DC juga kadang mengancam seperti ini. Kalau nggak bayar ya udah nih KTP-nya gue pakai aja buat pengajuan di aplikasi yang lain biar untuk bayar utangmu gitu kan. Dan semua aplikasi akan aku ajuin pakai KTP-mu gitu ya. Ancaman seperti itu sehingga orang ketakutan. Padahal nggak bisa ya. Jadi KTP kita tidak bisa untuk melakukan pengajuan ke pinjaman online yang resmi ataupun yang ilegal, tetap nggak bisa. Itu juga kalau teman-teman misalnya yang sedikit paham. Jadi ketika kita pengajuan pinjaman online itu, ketika menyerahkan KTP itu nggak bisa ngambil dari galeri. Jadi harus difoto langsung KTP-nya secara fisik gitu. Terus yang kedua, ini alasan kenapa KTP nggak bisa digunakan untuk pengajuan pinjol oleh orang lain ya. Alasan yang kedua, karena dibutuhkan verifikasi wajah teman-teman. Jadi selain tadi pertama foto harus fisik, yang kedua adalah perlu verifikasi wajah. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, pencairan itu ketika kita mencairkan uang dari pinjaman online itu harus ke rekening yang sesuai dengan KTP gitu. Jadi kalau KTP-nya teman-teman yang diancam mau digunakan untuk pengajuan ke pinjol-pinjol lain oleh si DC, ya jelas nggak mungkin dong. Pertama, KTP harus fisik difoto, terus kedua harus verifikasi wajah, dan biarpun bisa, itu nanti cairnya kan ke KTP si peminjam, jadi nggak ada untungnya buat si DC atau misalnya orang lain yang menggunakan KTP orang lain untuk melakukan pengajuan, karena ya dengan alasan tadi ya gitu. Kemudian fakta pinjol yang terakhir di slide berikutnya kasih ada 4 lagi ya. Pinjol itu nggak bisa melakukan peretasan ke IMEI, ke SIM card, atau melakukan peretasan-peretasan yang lain. Mereka itu hanya bisa mengakses kontak ya, itu yang paling berbahaya, mengakses kontak. Nggak ada yang lebih berbahaya daripada itu untuk resiko pinjaman online. Nah, karena
sekali lagi ini muncul, kita bikin fakta pinjol ini karena munculnya ancaman-ancaman yang kadang membuat orang takut ya. Kadang DC itu ngancam juga bisa memblokir rekening, kemudian auto debit rekening dan lain sebagainya ya. Padahal itu mereka nggak bisa melakukan itu. Pemblokiran rekening kan hanya bisa dilakukan oleh kita sebagai pengguna atau oleh orang lain apabila kita terindikasi penipuan kriminalitas gitu ya, atau tindakan kriminal. Nah, sementara peminjaman atau pinjaman online, walaupun kita telat membayar, itu nggak bisa dianggap kriminal ya. Jadi tetap dengan alasan apapun, pinjaman online itu tidak bisa memblokir rekening kita. Nah itu. Dan juga apalagi meretas ya, kadang kan karena orang-orang minim informasi tentang pinjaman online, mereka berpikir bahwa pinjaman online itu secanggih itu, padahal mereka nggak bisa ngotak-ngatik rekening kita gitu. Kemudian untuk selanjutnya mengenai tagihan kita kan kadang sebagai kontak darurat akan dihubungi sama si pinjol ya, seperti tadi yang aku sampaikan. Itu tenang aja, karena tagihan kita nominalnya itu biasanya nggak akan disampaikan ke kontak darurat. Untuk aplikasi yang resmi ya, kalau yang legal, kalau yang ilegal ya jangan ditanya ya, yang ilegal nggak punya aturan. Mereka bukan hanya nominal kita aja yang disampaikan, semua aib kita pun disampaikan ya biasanya ke kontak darurat, ke semuanya gitu. Tapi kalau untuk aplikasi resmi itu mereka memang tidak boleh memberikan informasi tagihan nasabahnya baik ke kontak darurat ataupun ke tempat di mana dia bekerja. Kemudian untuk faktanya selanjutnya, aplikasi pinjol itu memang bisa mendeteksi lokasi kita, teman-teman. Karena mereka pada saat kita install, mereka akan meminta akses lokasi. Seperti itu. Jadi, tapi tenang aja, seperti yang aku udah sampaikan sebelumnya, aplikasi pinjaman online yang memiliki kolektor lapangan itu jumlahnya cuma sedikit. Jadi walaupun semua pinjol bisa mengakses lokasi, tapi tidak akan semuanya nyamper ya. Apalagi misalnya kayak teman-teman yang ketakutan keluar rumah, takut beraktivitas, takut bekerja karena punya pinjaman online dan takut dihadang di jalan gitu. Itu nggak perlu khawatir, karena pinjaman online itu nggak mungkin akan menghadang kita di jalanan ya teman-teman gitu. Nah itu takutnya kan khawatir seperti itu akhirnya mengganggu aktivitas kita yang seharusnya kita bisa produktif, karena minimnya informasi kita banyak diancam sehingga mengganggu aktivitas kita gitu. Kemudian terakhir untuk fakta seputar pinjol itu masalah kontak darurat. Jadi kita udah singgung tadi juga sebetulnya ya, kalau kontak darurat itu tidak akan bisa diproses ataupun bisa dipermasalahkan dalam hal apapun, entah itu mengakses handphone dan lain sebagainya gitu. Jadi hanya untuk menyampaikan aja gitu. Jadi kalau teman-teman saudaranya mungkin punya pinjaman online dan teman-teman dijadikan kontak darurat, tolong jangan jadi DC kedua ya. Artinya maksudnya si nasabah itu biasanya udah cukup diintimidasi sama DC, kita nggak usah ikut mengintimidasi, nggak usah kepo. Ini berapa tagihannya sih, emang berapa gitu? Nggak usah ya. Jadi sebetulnya teman-teman kalau misalnya risih dihubungi kita sebagai kontak darurat, risih dihubungi oleh si DC, kita tinggal blokir aja, itu sebetulnya nggak akan jadi masalah, nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman, yang kita bahas walaupun garis besarnya ya, tapi semoga teman-teman bisa mengambil inti dari yang kita sampaikan gitu. Karena sebetulnya itu masing-masing per poin itu detailnya itu lebih luas lagi yang dapat kita sampaikan gitu. Oke, terima kasih ya. Saya kembalikan ke Kak Zi. Oke deh, terima kasih Kak Oza. Oke, baik. Materinya sungguh sangat informatif nih Kak, karena jujur aku aja yang paling main sosmed juga banyak juga tahunya ini beneran nggak sih yang ketemu segitu banget gitu ya, beneran didatengin nggak sih gitu, banyak gitu juga. Nah, kemudian nih ada pertanyaan nih Kak, pertanyaan dari teman-teman. Ada 5 pertanyaan nih Kak, sebelum kita nanti ada live pertanyaan juga dari teman-teman langsung ya Kak.
Oke, baik Kak. Kak Oza, misal nih kita tuh udah terlanjur minjem di pinjaman yang ilegal. Apakah itu harus dibayar? Perlu dibayar nggak sih Kak? Kan dia ilegal tuh. Harus kita lunasin nggak? Atau bisa nggak dibiarin aja kan mereka juga ilegal gitu Kak? Oke, langsung dijawab atau ditampung dulu Kak sih? Langsung jawab aja Kak, satu-satu. Oke, kalau untuk harus membayar atau enggaknya, sebetulnya kalau dari komunitas sedulur IDW ataupun saya itu nggak pernah mengharuskan atau itu ya, tapi kita cuma bisa mengarahkan. Jadi ketika nanti kamu nggak bayar aplikasi pinjaman online ilegal, resikonya akan seperti ini gitu ya. Tapi yang jelas kalau ilegal pastinya nggak akan berpengaruh apapun terhadap data kita ya, seperti silik OJK tentunya ya, karena ilegal. Terus kemudian DC lapangan juga nggak mungkin bakalan nyamper. Nah kalau resiko ilegal, satu-satunya yang paling ditakutkan adalah penyebaran data itu ya, karena kita apalagi nggak bayar ya, kita telat atau bahkan belum telat, biasanya H-1 jatuh tempo aja udah disebar oleh ilegal gitu. Tapi kalau menurutku pribadi, ilegal itu sebetulnya nggak perlu dibayar, nggak masalah. Oh, oke. Jadi kalau pakai pinjaman online terlanjur ilegal, misalnya terlanjur pakai yang ilegal tuh gak harus dibayar sih, cuma ada resikonya gitu ya Kak. Cuman ada risikonya, dan penyebaran data itu teman-teman sebetulnya nggak perlu khawatir yang akan berkepanjangan. Biasanya pinjaman online ilegal itu akan berhenti nanti di hari ke-7, maksimal di hari ke-7 keterlambatan itu udah berhenti penyebaran data itu. Jadi nggak terus-menerus dilakukan, itu enggak teman-teman. Oke, baik Kak Oza. Pertanyaan yang kedua Kak Oza, tadi sebenarnya udah disinggung ketika materi. Nah, kan ada ancaman tuh Kak, dari biasanya kalau kita telat bayar gitu ya. Terus ada ancaman untuk dikunjungi ke rumah. Terus mungkin disuruh apa gitu. Apakah benar-benar pinjaman online yang ilegal maupun legal itu punya DC lapangan nggak? Yang akan langsung datang ketika kita tuh telat bayar gitu. Tadi Kak Oza udah sempat singgung di awal. Ya, jadi aplikasi yang memiliki kolektor lapangan jumlahnya sangat sedikit ya, nggak semuanya. Terus kemudian biarpun mereka datang, misalnya aplikasinya memang punya petugas lapangan, itu tidak akan datang di hari saat itu juga kita jatuh tempo, itu enggak. Kalau menurut pengalaman, kita berbicara dengan pengalaman ya, yang teman-teman pernah merasakan, itu di atas keterlambatan 60 hari, biasanya debt collector, petugas lapangan baru datang, dan itu tanpa konfirmasi ya teman-teman. Nggak ada teman-teman yang didatangin oleh petugas lapangan itu konfirmasi dulu. Kan kalau misalnya masih kayak yang ini, kami sudah di dekat lokasi KTP Anda, dari sini kemana? Nah, kalau ada pengancaman kayak gitu, artinya itu malah enggak, itu malah bukan ya. Jadi itu masih desk call gitu, bukan DC lapangan seperti itu. Kalau datang mereka tanpa ada informasi seperti itu, teman-teman. Dan kadang diancamnya kalau yang sering beredar itu foto-foto ini kita udah di mobil di perjalanan menuju tempat Anda, itu udah template banget ya, itu digunakan oleh DC-DC banyak banget kayak gitu, fotonya itu aja. Terus kadang biar lebih meyakinkan pakai yang di Maps Kak Zigo, apa ya namanya, satelit ya, yang bisa foto jalan itu ya. Nah itu biasanya mereka screenshot dari Google Maps foto itu untuk meyakinkan kalau ini benar-benar udah di dekat rumah kita gitu. Padahal itu baru ancaman. Kalau datang beneran justru tanpa ada informasi, dan mereka sesuai SOP. Biasanya nggak mungkin rombongan ya, biasanya ancamannya kan rombongan, itu paling hanya 1 atau 2 orang, dan itu sesuai SOP gitu. Semoga menjawab ya Kak Zi. Oke, terima kasih Kak. Lanjut nih Kak, misalnya Kak ada kita udah terlanjur kelilit, kemudian jumlahnya besar. Sebenarnya nominal pokoknya itu nggak besar Kak, tapi karena sama bunga keterlambatannya akhirnya tuh banget. Nah pertanyaannya Kak, mungkin nggak sih kalau kita tuh bayar tagihan pokoknya aja, jadi bunganya tuh dihilangkan gitu Kak? Oke, untuk pinjaman online yang resmi, yang benar-benar mereka terdaftar OJK,
Walaupun nggak semuanya ya, karena pinjaman online di Indonesia yang resmi pun masih banyak yang nggak sesuai aturan. Tapi kalau yang benar-benar menjalankan, itu kita bisa untuk negosiasi pembayaran pokoknya aja. Itu biasanya kalau kita udah keterlambatan, justru malah akan ada penawaran seperti itu. Akan ada penawaran pembayaran pinjaman pokoknya aja tanpa denda keterlambatan gitu. Dan buat teman-teman pengetahuan, untuk denda keterlambatan di pinjaman online yang resmi itu ada aturannya, itu 100% dari pinjaman pokok kita. Jadi kalau misalnya kita pinjam 1 juta di aplikasi resmi, kita terlambat setahun, 2 tahun, 3 tahun pun maksimal denda keterlambatannya juga 1 juta. Jadi total dengan pinjaman kita menjadi 2 juta. Itu maksimal. Nggak bisa lebih dari itu. Itu aturannya. Tapi kalau ilegal teman-teman, itu tak terhingga ya untuk denda keterlambatan. Jadi kalau denda keterlambatannya udah mahal banget kalau ilegal. Sehari telat itu dendanya bisa mencapai 100.000. Jadi, dan itu tanpa batas. Kalau yang resmi kan maksimal 100%. Kalau ilegal tanpa batas. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak bayar pinjaman online ilegal, misalnya 5 tahun ke depan dibuka lagi aplikasinya, nanti ya nominalnya udah mungkin bermiliaran gitu ya dengan denda keterlambatan gitu. Tapi kalaupun nggak dibayar nggak masalah, walaupun dendanya miliaran ya, kalau ilegal nggak akan jadi masalah untuk kitanya gitu. Gitu ya. Oke. Baik. Ini berkesinambungan nih Kak. Oke, kalau kita punya pinjaman nih Kak, pinjaman online, itu tuh kalau kita nggak sanggup bayar Kak, itu mungkin nggak sih ada pemutihannya gitu? Atau kita justru malah dikasih penawaran jangka panjang yang lama, tapi tetap harus dibayar? Atau ada toleransi yang aku udah nggak mampu nih, nggak bisa bayar gitu Kak? Oke, kalau di pemutihan yang dimaksud pemutihan di pinjaman online ya, bukan silik OJK ya. Oke. Kalau seperti itu benar-benar nggak mampu, itu tetap nggak ada ya Kak Zi ya dan teman-teman. Jadi tetap akan tertulis di aplikasinya. Walaupun terkadang ini yang masih jadi pertanyaan dan aku belum bisa dapetin jawabannya juga. Kadang itu ada beberapa kasus orang yang tiba-tiba tagihannya itu lunas di aplikasi pinjaman online. Itu kita masih kurang tahu penyebabnya dan kenapa gitu ya. Tapi ada. Cuman umumnya ketika kita telat membayar sampai kapanpun itu memang tetap akan ada tagihannya dan tidak diputihkan. Cuma resikonya yang hilang ya. Jadi kayak tadi misalnya kita telat kan ada penagihan ke nomor pengajuan, ke kontak darurat, ke pekerjaan gitu ya. Nah itu nanti resikonya yang hilang. Jadi nggak akan selamanya kita dihubungi, pekerjaannya diteror, keluarganya diteror, itu enggak. Itu rata-rata kalau aplikasi yang resmi biasanya mereka akan berhenti menteror itu di waktu keterlambatan 30 hari atau 1 bulan. Nanti setelah 2 bulan, 3 bulan, terornya itu semakin surut gitu. Meskipun kita nggak bayar gitu. Tapi catatannya masih tetap ada kalau kita ada pinjaman online gitu. Iya, jadi ancamannya yang tadi intens banget, kalau kita udah lama gitu, akhirnya mereka juga nggak begitu intens lagi, walaupun memang pencatatan kita masih tetap ada gitu ya Kak? Masih tetap ada. Iya, dan juga kalau misalnya aplikasi itu memang mempengaruhi slik kita atau bisa menaikkan nama kita ke slik OJK, ya kita akan tercatat di slik OJK, catatan riwayat kredit buruk. Dan kalau untuk slik OJK itu BI checking, saat ini memang tidak ada pemutihannya gitu. Kalau zaman dulu itu ada Kak Zi dan teman-teman kan, pemutihan setiap 5 atau 10 tahun gitu, tapi untuk sekarang sudah tidak. Jadi sekali slik OJK kita ada catatan buruk, ya selamanya buruk, kecuali kalau kita bayarkan gitu. Oke, tapi kalau dibayarkan nanti slipnya jadi baik tersendirinya atau gimana Kak? Kalau untuk slik OJK, ketika kita melakukan pembayaran misalnya udah buruk, biasanya ada yang otomatis langsung berubah, nanti tinggal menunggu, biasanya tinggal menunggu update dari OJK-nya. Tapi ada juga yang kita harus menyertakan surat lunas gitu.
biasanya kita minta ke pihak aplikasi, ke perusahaan pinjaman online-nya ketika kita telatnya udah cukup lama, kemudian kita melakukan pelunasan, kita biasanya disertakan juga minta bukti pelunasan gitu. Oh, oke. Pertanyaan terakhir nih Kak. Apakah ada perbedaan treatment dari pihak pinjol ketika ada peminjam yang beretikat baik sama tidak? Kan ada yang kayak misalnya ditelepon, diangkat, dijawab benar-benar saya belum bisa, saya mungkin saya minggu depan, sama yang beneran dibiarin, dikonfirmasi aja nggak mau, terus mungkin di WhatsApp nggak dibalas gitu lah. Ada nggak sih bedanya atau tetap sama Kak? Nggak ada ya, itu sama aja. Jadi menurutku kalau teman-teman telat membayar pinjaman online, perlu nggak sih kita ngangkat teleponnya, kita perlu bales nggak sih? Nggak perlu. Itu kita mau baik sebaik apapun, kalimat kita mau sopan seperti apapun, tetap aja mereka kurang ajar ya. Tetap aja mereka ngancem-ngancemnya luar biasa gitu. Justru malah kita jadi makin terbebani gitu kan, makin kepikiran, kita jadi malah nggak bisa produktif, kita jadi kerjanya terganggu. Yang harusnya kalau kita misalnya mentalnya nggak terganggu, kita bisa bekerja dengan baik, terus berpenghasilan baik juga, bisa untuk membayar gitu. Tapi karena terganggu itu malah akhirnya jadi ngerusak semuanya. Makanya kalau teman-teman yang ada telat pinjaman online, nggak perlu merespon DC menurutku. Malah akan ngerusak semuanya, nggak perlu direspon karena percuma. Kita respon atau kita nggak respon pun mereka tetap akan seperti itu. Karena yang mereka butuhkan sebetulnya bukan respon kita, tapi uang ya. Jadi pembayaran gitu. Kadang kan walaupun ada DC yang bilang mohon itikat baiknya ya, atau minimal jawablah panggilan kita atau apa gitu. Ya ketika kita jawab pun ya sama juga, mereka juga akan kayak gitu juga, sama aja. Jadi mending nggak usah direspon aja. Nanti tapi kalau memang kita niat memang pengen bayar, nggak usah direspon, yang penting kita fokus kerja produktif, ngumpulin uang, udah cukup dananya, dibayarkan gitu aja. Malah nggak usah direspon ya Kak, daripada nambahin pikiran ya Kak. Iya, ya kalau misalnya memang mau merespon sekali, silahkan ya, untuk maksudnya sebagai itikat baik kita, kayak ngomong misalnya ya intinya saya akan mau membayarkan, saya akan fokus ini dan lain sebagainya, itu cukup itu. Jadi ketika nanti mereka spam dan lain sebagainya, nggak perlu lagi gitu. Oke. Thank you Kak Oza untuk pertanyaannya. Mungkin dari saya ada 5 itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya langsung ke Kak Oza, silakan. Nanti untuk 2 penanya aja. Ada teman-teman yang bisa, kalau mau tanya boleh langsung di kolom chat. Ada yang ingin bertanya mungkin? Saya Mbak Sih. Oke, boleh Kak Wamiku, silakan. Mau bertanya Kak, di medsos-medsos kan ada isu tuh Kak, tiba-tiba kita nerima transferan dari rekening nggak jelas gitu. Nah, tiba-tiba orang itu minta kembalikan lagi ke rekening kita, ke rekening yang mentransfer tersebut, pura-pura salah transfer atau apa gitu. Nah itu kalau di medsos-medsos kan kita secara nggak langsung jadi terjerat gitu. Tapi kalau dilihat dari pemaparan itu kan ada KTP dan lain-lain ya, verifikasi wajah. Isu itu sebetulnya betul atau tidak gitu Kak? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya Kak Sih. Jadi kalau isu-isu seperti itu banyak banget. Salah satunya itu seperti itu yang ada keterkaitannya sama pinjaman online. Cuma kalau yang dari kita di lapangan itu sebetulnya belum pernah kita temukan yang secara nyatanya gitu. Jadi itu hanya menurutku dari pemaparan, dari apa yang aku tahu itu nggak benar gitu. Karena ya KTP kita nggak bisa digunakan oleh orang lain untuk melakukan pinjaman online gitu. Itu isu-isu hoax menurutku ya teman-teman, Mas Wahyu terutama gitu. Kalau yang tadi Mas Wahyu ceritakan, aku pernah dengar yang lebih detailnya tapi agak lupa Mas. Tapi itu aku pastikan hoax ya. Jadi, oh ya gini, misalnya Mas Wahyu itu korbannya, saya pelakunya, saya menghubungi Mas Wahyu, saya tadi salah transfer ke rekening Mas Wahyu gitu ya.
ada beberapa nominal, tolong dikembalikan ke rekening saya gitu. Nah, kemudian pemaparannya itu kemungkinan ya menurut cerita-cerita yang kita dengar adalah KTP Mas Wahyu saya gunakan untuk pengajuan pinjol. Nah, kemudian karena kan rekening pencairannya harus ke rekening sesuai KTP, jadi otomatis cairnya ke rekening Mas Wahyu, gitu kan ya. Terus untuk bisa aku ngambil, aku bilang ke Mas Wahyu, kalau saya tadi salah transfer, padahal karena KTP-nya Mas Wahyu saya gunakan buat pinjol. Kayaknya gitu ya Mas ya, yang pernah aku dengar gitu. Itu kalau menurut aku nggak benar berita seperti itu. Mungkin oknum-oknum yang memang menakut-nakuti atau mungkin dari pihak DC-nya supaya mereka itu validasi ya, karena mereka selalu mengancam KTP Anda kalau nggak mau bayar saya gunakan buat pengajuan ke aplikasi gitu. Jadi mereka buat cerita-cerita itu di media sosial supaya mengaminkan dengan apa yang selama ini mereka ancamkan begitu. Padahal nggak bisa kalau KTP kita digunakan orang lain gitu. Nah terus misalnya pun bisa ya, ini aku sampaikan misalnya bisa, itu hanya bisa ke pinjol ilegal gitu, ke pinjol ilegal, dan kalau resmi tentu nggak bisa. Tapi kalaupun bisa misalnya ke pinjol ilegal, misalnya kayak tadi Mas Wahyu, KTP-nya saya gunakan buat pengajuan, kan saya login pakai handphone saya, ya kan, bukan pakai handphone Mas Wahyu. Sementara resiko paling besar aplikasi ilegal adalah penyebaran data ke handphone yang digunakan untuk pengajuan. Jadi misalnya pun benar, apakah Mas Wahyu dirugikan atas kasus tersebut? Sebetulnya nggak terlalu ya, karena nantinya yang akan disebar juga adalah kontak-kontak saya, bukan kontak Mas Wahyu, karena aplikasinya ada di handphone saya gitu. Ya selain ya pastinya kita sebagai pemilik KTP pun ya tetap nggak terima ya KTP kita digunakan orang lain, tapi resiko terbesarnya yang penyebaran itu tetap akan di handphonenya si pelakunya gitu. Sementara Mas Wahyu sebetulnya tidak menerima resiko yang berbahaya gitu. Kalaupun bisa, tapi menurutku nggak bisa gitu, nggak bisa dilakukan. Gitu, Mas Wahyu cukup menjawab gak sih? Cukup. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kak Oja, Pak Wahyu. Oke deh Kak Oja, nggak terasa nih kita udah hampir berapa? 1,5 jam nih bareng Kak Oja. Mungkin banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang lain, nanti mungkin di lain kesempatan. Mungkin di penutupnya nih Kak, kalau misalkan nih teman-teman mau konsultasi ke Sedulure DW, itu bisa menghubungi langsung ke Instagramnya atau nomor kontaknya langsung yang ada di Instagram atau gimana Kak? Oh iya, kalau teman-teman yang mau konsultasi, kalau di Jogja biasanya kita arahkan untuk tatap muka langsung di Basecamp Sedulure DW ya, harus dengan reservasi, tapi konsultasi ke kita gratis ya teman-teman ya. Kalau misalnya di Jogja kita ketemu, kalau di luar kalau di Jakarta juga bisa ketemu karena kita punya posko di Jakarta. Kemudian kalau di luar dari wilayah itu kita biasanya melakukan sesi konsultasi lewat daring ya, kadang Zoom atau telepon. Itu kita lakukan rutin setiap hari Sabtu jam 3 sore. Itu kita rutin untuk konsultasi Zoom seperti ini. Dan juga secara offline juga kita kayak open house itu Sabtu jam 3 sore. Kalau misalnya di hari biasa selain hari Sabtu itu kita menerima konsultasi private yang misalnya orang punya permasalahan pinjaman online dengan berbagai detailnya gitu ya, yang kompleks, itu biasanya kita private setiap hari selain Sabtu gitu. Nanti teman-teman WhatsApp aja, nanti melakukan pendaftaran, biasanya itu mengisi beberapa data ya, seperti sebenarnya bukan data yang itu ya, hanya nama dan domisili, kemudian mencatatkan
daftar aplikasi pinjaman online-nya disertakan nominal dan tanggal jatuh tempo. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nanti kalau setelah itu baru teman-teman akan mendapatkan jadwal untuk ke Basecamp tatap muka. Jadi nanti jadwalnya yang menentukan adminnya ya, akan dijadwalkan secara private atau di pertemuan hari Sabtu yang rame-rame gitu, karena kita melihat nanti dari pertanyaan dan dari yang teman-teman tadi udah jawab sebelumnya, kita nilai ini butuh private atau cukup dengan pertemuan yang rame-rame gitu, kita yang menilai gitu. Nanti setelah itu tinggal datang. Oke deh Kak Oza, dan tenang aja gitu ya Kak, kalau misalkan mau konsultasi, identitasnya akan dijaga sama tim sedulur DW, jadi jangan ragu gitu ya Kak, kalau misalkan Pasti. butuh bantuan, nanti teman-teman dari seluruh Dewi bisa bantu. Dan kita juga yang mau jadi volunteer gitu ya, berkontribusi buat komunitas sedulur Dewi, buat bantu teman-teman kita yang lain juga boleh banget. Mungkin bisa dihubungi nomor yang sama ya Kak Oza ya. Iya, nanti untuk nomor kita tetap di satu pintu. Nanti kalau misalnya punya kebutuhan-kebutuhan yang lain, nanti baru akan dihubungkan ke yang bersangkutan seperti itu di nomor Oke deh. satu. Oke. Baik. Oke Kak Oza, terima kasih banyak. Kami senang sekali boleh belajar sama Kak Oza hari ini. Banyak insight positif yang kami dapatkan, banyak informasi baru yang mungkin akan bisa kami sharingkan ke keluarga, ke teman-teman yang mungkin hari ini nggak bisa join sama kita bareng-bareng buat belajar gitu Kak Oza. Terima kasih banyak ya Kak Oza dan tim untuk kesempatannya. Sampai ketemu di lain waktu Kak Oza. Oke, terima kasih kembali juga. Mohon maaf kalau ada salah kata dan informasi yang kurang jelas. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, Kak Zi. Selamat sore. Oke, bye Kak Oza. Have a good Halo. day. Bye teman-teman. Hati-hati pulang ya. Thank you. Thank you. Bye, Thank bye. you. Ya, hati-hati di jalan ya teman-teman.